Halo guys, selamat datang di video ekonomi kelompok 4. Kelompok ini terdiri dari Jose Julio, artis TikTok kita, Hazel Wijaya, saya sendiri, Clarissa Kristali yang dikenal dengan Pick Me-nya, Frank Augusto, Oscar atau Carlos, dan Valeri Karissa atau yang biasa kita panggil Vaka. Sesuai dengan judul video ini, kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Maka dari itu, pertama-tama kalian perlu tahu apa itu sistem ekonomi. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat beberapa definisi sistem yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya oleh Dumery, yang menyatakan bahwa sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan pembentukan kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan ekonomi dan mencapai tujuan. Terdapat 5 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi kondisi dan ideologi negara yang bersangkutan. Kelima sistem ekonomi tersebut yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir sistem ekonomi syariah. Nah, kira-kira Indonesia ini menggunakan sistem ekonomi yang mana nih teman-teman? Sebenarnya ya, sistem ekonomi Indonesia tidak terdapat di daftar tadi. Yang ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, maupun syariah. Karena Indonesia memiliki sistem ekonominya sendiri, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini spesial loh, hanya digunakan oleh satu negara, yaitu negara kita tercinta, Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai sumber referensi kegiatan dan juga kebijakan ekonomi. Ada 5 sumber nilai dalam sistem ini, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Yang pertama, ketuhanan. Berarti, ekonomi itu harus berjalan sesuai dengan nilai agama dan juga etika. Kedua, kemanusiaan. Berarti, sistem ekonomi mengedepankan prinsip humanis dan tidak eksploitatif. Selanjutnya adalah persatuan. Persatuan berarti kegiatan ekonomi dilakukan dengan asas kekeluargaan. Musyawarah berarti prinsip ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Dan yang terakhir adalah keadilan. Dengan arti, pengelolaan sumber daya ekonomi digunakan seadil-adilnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, apakah kalian sudah tahu mengenai apa saja landasan pokok perekonomian Indonesia? Landasan pokok ini terdapat pada UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Landasan pokok perekonomian Indonesia dituangkan dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 33 ayat 1, 2, dan ketiga. Nah, yang pertama, ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, ayat 2 menyatakan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, ayat 3 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, yang keempat, ayat 4 menyatakan bahwa kegiatan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi, inilah landasan-landasan pokok perekonomian demokrasi Pancasila. Setelah ini, mari kita dengarkan ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila ini. Nah, sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia memiliki karakter tersendiri teman-teman yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Ciri
lainnya yaitu etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian, kebijakan ekonomi yang mengedepankan nilai kemanusiaan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama bersasaskan keluargaan, pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk makmur rakyat, kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk makmur rakyat, hak milik perorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, setelah mendengar mengenai ciri-ciri dan alasan pokok, mari kita berlanjut ke kelebihan dan juga kekurangan dari sistem ekonomi ini. Jadi, sistem ekonomi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, pengelolaan ekonomi ini merupakan suatu usaha kolektif untuk mencapai kemakmuran bersama. Dua, perekonomian nasional ditambahkan untuk kemakmuran rakyat. Tiga, inovasi dan kreativitas individu dikembangkan tanpa mengganggu kepentingan umum. Tetapi sayangnya, dari beberapa kelebihan tersebut, sistem ekonomi ini tetap memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama, daya kreasi dan inovasi masyarakat berpotensi mati karena dominasi negara dalam pengelolaan keuangan. Kedua, keputusan ekonomi diambil secara lambat karena perlu penyelarasan kepentingan bersama. Tiga, perekonomian berjalan secara tidak efisien karena mengedepankan demokrasi yang relatif lama. Kalian penasaran gak sih sama contoh-contoh penerapan sistem ekonomi ini? Nih, contohnya yang pertama adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila jika dilihat dari institusinya. Koperasi merupakan usaha kolektif berdasarkan kekeluargaan. Pengelolaan dan distribusi kekayaan dikuasai oleh para anggota sehingga kesenjangan ekonomi antara individu bisa diminimalisir. Dan yang kedua adalah BUMN. Seperti yang kalian ketahui, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan eksistensi peran negara dalam pengelolaan perekonomian di berbagai bidang. Sebagian BUMN merupakan hasil dari nasionalisme perusahaan Belanda setelah proklamasi. Dengan diberlakukannya sistem ekonomi demokrasi Pancasila di Indonesia, diharapkan mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi, sekarang kalian sudah mengerti kan tentang apa itu sistem ekonomi yang dimiliki oleh negara Indonesia? Jangan lupa ya untuk selalu memerankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari. Sekian video penjelasan dari kami mengenai sistem ekonomi Indonesia. Thank you for watching.